Apa yang kamu pikirkan ketika diminta untuk menggambarkan pengepungan kastel di abad pertengahan? Mungkin kamu akan menyebutkan batang pendobrak besar yang diayunkan ke gerbang kayu tinggi atau ketapel berbentuk sendok yang melemparkan batu besar ke benteng. Bisa jadi kamu juga akan menjawab minyak mendidih yang dituangkan ke kepala kesatria Malang dengan tentara yang tertawa. Sebenarnya ada lebih banyak teknologi militer pada abad pertengahan. Para insinyur yang terampil membuat perangkat yang semakin canggih untuk penguasa yang ambisius. Uang dan sumber daya dimasukkan ke dalam mesin pengepung yang lebih besar dan lebih baik. Persenjataan yang aneh dan indah dirancang untuk mengintimidasi serta menghancurkan musuh. Berikut ini 8 mesin perang yang paling aneh dari abad pertengahan. Tank Leonardo da Vinci. Lebih dari 400 tahun sebelum tank modern pertama memulai debutnya di front barat dalam Perang Dunia Pertama, jenius Italia Leonardo da Vinci merancang apa yang diyakini sebagai kendaraan lapis baja pertama pada tahun 1487. Terbuat dari kayu dengan lembaran logam di bagian luar, desain berbentuk kerucut memungkinkannya bergerak ke segala arah dan menembak keluar di semua sisi. Alat itu dioperasikan oleh orang-orang dengan menggunakan engkol tangan dengan kelompok lain di dalam meriam tembak. Da Vinci menulis dalam sebuah surat kepada penguasa Milan, "Saya dapat membuat mobil lapis baja, aman dan tidak dapat diserang. Dan di belakang ini infanteri kami akan dapat mengikuti tanpa cedera dan tanpa perlawanan." Meski tidak pernah dibangun, dianggap telah dirancang oleh penemu hebat dengan cacat bawaan yang disengaja, yakni tidak bisa bergerak. Beberapa orang berspekulasi bahwa ini karena Da Vinci adalah seorang pasifis, sementara yang lain berpendapat bahwa ini untuk mencegah orang lain mencuri desainnya. Panah raksasa Leonardo da Vinci. Balista adalah pemandangan yang familiar di medan perang abad pertengahan. Itu adalah mesin pengepungan seperti busur silang, baut tembak, anak panah, atau proyektil lainnya. Panah raksasa Da Vinci menyerupai balista, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah ada sebelumnya. Dikenal sebagai panah Leonardo, dimaksudkan untuk pertahanan atau mungkin untuk digunakan dalam pengepungan. Dirancang pada 1480-an dan dikumpulkan dalam Codex Atlanticus da Vinci, benda itu tidak pernah dibuat kecuali untuk acara TV pada 2002. Alat itu memiliki 6 roda dan berukuran sekitar 27 meter. Dibuat dari kayu tipis untuk fleksibilitas dan memiliki desain yang inovatif dan aerodinamis. Jika dibangun, hemat biaya, lebih tenang dibandingkan dengan meriam dan kuat. Dengan Leonardo mengharapkan senjata untuk menembakkan proyektil seberat 45 kg. Benda ini adalah mesin yang canggih dengan roda gigi untuk menarik tali busur dan 2 metode penembakan alternatif, baik dengan pukulan palu atau dengan tuas. Diciptakan sebagai senjata untuk menakut-nakuti musuh, benda ini adalah salah satu dari beberapa desain yang disajikan oleh Da Vinci kepada Ludovico Forza dan kemudian Adipati Milan dengan harapan dapat dipekerjakan oleh Forza sebagai insinyur militer. Lebih dari 500 tahun kemudian, para ahli masih tidak tahu mengapa panah raksasa tidak pernah dibuat. Blender orang Kieser. Konrad Kieser adalah seorang insinyur dan penulis Jerman yang terkenal dengan 1405 manual teknologi militernya, Belli Fortis. Dalam buku teks terkenal ini, Kieser menjelaskan perangkat terkenal seperti pendobrak domba jantan dan trebuchet, tetapi juga roket, granat, menara, pengepung, jembatan poton bergerak, dan pengangkut pasukan medan perang. Dia juga membahas astrologi dan penggunaan sihir dalam peperangan. Salah satu desain dalam buku panduan mengerikan Kieser digambarkan olehnya sebagai gerobak perang yang mencabik-cabik dan menghancurkan tentara musuh. Ilustrasi untuk gerobak menunjukkan 6 tombak mencuat dari setiap sisi dengan 5 duri bergerigi di setiap sisi. Dirancang untuk berputar dengan gerakan gerobak dan mengaduk infanteri musuh. Naga Up Exocet kuno. Dalam Yulongjing, yakni buku petunjuk naga api, teks militer Tiongkok abad ke-14, sejumlah senjata menakutkan dijelaskan termasuk senjata api,
meriam, ranjau darat, dan panah api. Salah satu senjata yang dirinci dalam buku ini adalah Wolong Jusui atau naga api yang keluar dari air. Ini mungkin roket multitahap pertama di dunia. Peluncur rudal ini memiliki bukaan yang menyerupai kepala naga dan ujung yang berlawanan dengan tampilan buntut ikan. Tahap pertama peluncur roket akan menyala dan meluncurkan baterai panah yang meledak keluar dari mulut naga. Kapal selam Leonardo. Penemuan kapal selam Leonardo da Vinci adalah cangkang kosong dengan cukup ruang untuk satu orang. Kapal ini memiliki menara komando di atasnya dan dijelaskan oleh Da Vinci bukan sebagai kapal selam tepatnya, tetapi sebagai kapal untuk menenggelamkan kapal lain. Belakangan diketahui bahwa desain Da Vinci untuk alat ini tidak akan memungkinkannya untuk tenggelam sepenuhnya. Dia membayangkan banyak perangkat lain untuk perang laut seperti kapal perang satu orang, tetapi karena Da Vinci prihatin tentang penggunaan yang mematikan, kapal selamnya mungkin digunakan oleh orang jahat. Dia juga merancang peralatan yang lebih damai seperti sebuah mesin untuk mengapungkan kembali kapal yang tenggelam menggunakan tangki berisi udara. Gagak besi. Salah satu pemandangan yang aneh tetapi tidak biasa pada pengepungan di Inggris pada abad pertengahan adalah alat besar yang menyerupai pancing yang disebut gagak. Mesin ini akan dipasang di dinding pertahanan dan digunakan untuk menjerat dan kemudian menarik tentara musuh, terutama yang menunggang kuda. Setelah terpikat, kesatria malang itu akan diangkat ke dinding kastil dan ditebus. Sebuah insiden terkenal yang melibatkan gagak besi terjadi di pengepungan Ludlow pada tahun 1139 ketika Raja Stephen menyelamatkan Pangeran Henry dari Skotlandia agar tidak ditarik dari kudanya oleh salah satu pancing besi yang menakutkan ini. Hellburners. Pada pengepungan Antwerpen pada tahun 1585 memperkerjakan insinyur militer Italia Federico Ghiambelli melepaskan senjata perang baru yang menakutkan yang mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Eropa. Antek lokal Habsburg, Duke of Parma, telah dikirim untuk menumpas pemberontak di kota Flemish tahun sebelumnya. Elizabeth pertama dari Inggris mendukung para penentang menggunakan jasa Ghiambelli. Mesinnya menghancurkan hampir menghasilkan kemenangan bagi para pembela kota pelabuhan. Apa yang mendatangkan malapetaka pada pasukan Spanyol yang mengepung? Tentu saja meledakkan kapal. Dijuluki Hellburner, beberapa orang menyebut bom mengambang ini sebagai senjata pemusnah massal pertama di dunia. Dua kapal besar dengan berat lebih dari 60 ton diubah untuk tujuan tersebut. Lebih dari 3 ton bubuk mesiu ditempatkan di palka masing-masing kapal dan detonator jarum jam telah dibuat. Ledakan besar dari salah satu Hellburner dikatakan telah menewaskan lebih dari 1.000 tentara Spanyol dan menciptakan lubang yang cukup lebar di jembatan ponton pemblokiran penyerang untuk memungkinkan armada berlayar masuk. Bantuan Angkatan Laut tidak pernah mengambil kesempatan yang diciptakan oleh Hellburner untuk membantu kota, dan pada bulan Agustus 1585, Spanyol menang atas pemberontakan lokal. Pelindung lentera. Meskipun merupakan senjata pribadi yang bertentangan dengan mesin pengepungan atau artileri, pisau Swiss Army dari senjata abad pertengahan ini jelas memenuhi definisi alat. Berasal dari Italia Renaissance, perisai lentera yang dinamai cerdik adalah buckler, yakni perisai kecil dengan lentera yang dipasang padanya. Ini dirancang untuk digunakan dalam duel dan sebagai pelindung bagi mereka yang menantang jalanan kota Italia di malam hari. Lentera perisai mungkin telah digunakan untuk menyilaukan perampok, tetapi jika itu gagal, alat itu juga telah dipasang sarung tangan dengan gigi bergerigi, belati, dan paku. Inovasi yang aneh selalu menjadi bagian dari peperangan, dan teknik militer terus menarik para perancang yang tertarik untuk membuat peralatan penyelamat kehidupan atau senjata perusak. Menariknya, beberapa desain dan ide tadi seperti kapal selam muncul kembali di abad-abad berikutnya. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat.
Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.